Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar kembali. Anak-anakku semuanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, muatan IPA. Itu di pembelajaran 5 dan 6. Anak-anakku, coba kita amati bersama gambar berikut. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Nah, Pak Bejo mencangkul menggunakan otot mana saja ya kira-kira? Nah, ini. Yang pertama, otot tangan bawah, otot lengan, otot bahu, dan otot pada kaki. Otot memiliki peranan penting dalam setiap gerakan manusia. Sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kita amati bersama aktivitas sehari-hari kita. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuh kita yang paling berperan adalah otot. Nah, lalu, tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian, apa fungsi otot pada manusia? Otot pada manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Kemudian yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan pelajari macam-macam otot manusia. Macam-macam otot pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kemudian ciri-ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Ini contoh gambarnya. Gambar dari otot polos. Kemudian otot manusia yang kedua yaitu adalah otot lurik. Apa itu otot lurik? Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan dengan otot rangka. Mengapa?
Mengapa otot lurik dinamakan dengan otot rangka? Karena menempel pada rangka. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari otot lurik? Ciri-ciri dari otot lurik adalah bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, dan yang terakhir inti sel yang berada di tepi. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar dari otot lurik. Macam-macam otot manusia yang ketiga adalah otot jantung. Apa itu otot jantung? Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Itu ciri-ciri dari otot jantung. Kemudian ini gambarnya, gambar dari otot jantung. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Kemudian yang ke-6, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Yang ke-7, gerak yang membengkokkan. Itu macam-macam dari gerak otot. Nah, sekarang kita amati nih, gambar yang pertama itu contoh gerak otot yang meluruskan. Yang kedua, menurunkan. Yang ketiga ini membengkokkan. Yang keempat, menjauhkan. Yang kelima juga gerakan menjauhkan. Yang keenam, gerakan mendekatkan. Dengan kita mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh kita jadi tahu betapa pentingnya otot dalam kehidupan manusia. Coba kita bayangkan, andaikan saja kita tidak memiliki otot, apa yang akan terjadi? Kemudian, bagaimana juga jika kita mengalami gangguan dan otot tidak bekerja sebagaimana mestinya? Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita harus senantiasa untuk bersyukur. Karena apa? Allah telah memberikan kita kesempurnaan, di mana otot kita, alhamdulillah, juga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sebagai bentuk wujud syukur kita, yaitu dengan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kita juga harus menjaga dan merawat otot yang kita miliki. Nah, kira-kira bagaimana cara merawat dan menjaga otot pada manusia? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan merawat otot. Banyak fungsi dari jaringan otot pada manusia, namun terkadang kita kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, terkadang sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Nah, di sini beberapa cara untuk menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan.
Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani otot. Kemudian yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya saja jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, tentunya banyak sekali jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain ada putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang, dan bayam. Kemudian yang terakhir, meringankan nyeri otot. Nah, bagaimana untuk meringankan nyeri otot? Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat, sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Nah, itu tadi beberapa cara menjaga dan merawat otot pada. Nah, anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini semakin membuat kita semakin senantiasa bersyukur, senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga dan merawat otot yang kita miliki. Tetap semangat belajar, sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Akhirnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.